Bismillah. Konon katanya Tarim Hadramaut Yaman adalah kota para aulia Allah. Aman, tentram, lebihi Mekkah dan Madinah. Itu ucapan dusta para Habib klan Ba'alawi Yaman. Ucapan yang merusak akidah Islamiyah. Orang di Yaman semua wali. Pasir Tarim ada garomahnya. Sungguh membagongkan. Bila memang klaim banyak wali Allah, kenapa para Habib tidak mau berjihad ketika minggu ini? Januari 2026 Hadramaut diserang tentara Arab Saudi. Mereka diam saja. Cicing wae. Menang bae. Takut wabib. Powo, berani ngajak perangnya hanya di Indonesia, negeri damai. Beaninya nyari apem-apem pribumi. Darah penipu dan darah pengecut. Ah. Kisah Fakih Al-Muqaddam yang dinarasikan dapat mikroj 70 kali dalam sehari. Telah viral jauh sebelumnya dan menjadi bahan roasting warganet. Kini hadir kembali tokoh paling masyhur di Hadramaut, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang dinarasikan dapat mikroj 70 kali, dan telah mengalami pembelahan dada seperti layaknya Nabi Muhammad. Kisah ini viral setelah beredar cuplikan ceramah Kiai Haji Abbas Bilyaksi, atau Gus Abbas Buntet, Ketua PWI LS. Dalam ceramahnya, Gus Abbas tidak menuduh, tidak beropini, tidak pula berspekulasi. Ia hanya membacakan isi sebuah kitab. Kitab itu berjudul Ghoyatul Qasdi wal Murad, karya Habib Muhammad bin Jain bin Sumaid, seorang tokoh dari lingkar internal Ba'alawi sendiri. Dalam kitab tersebut terdapat klaim fantastis yang dinisbatkan kepada salah satu tokoh paling masyhur Hadramaut, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang diklaim sebagai penyusun Rotib Al-Haddad. Salah satu bait nukilan dari kitab tersebut mengatakan, sesungguhnya bagi seorang wali bisa terjadi seperti halnya yang terjadi pada Nabi. Dan sungguh mikroj telah dipersiapkan untukku di Masjid Hijarah. Lalu aku diangkat ke langit hingga aku berada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ini bukan metafora, bukan isyarat, bukan pula mimpi. Bahasa dalam kitab tersebut adalah bahasa yang sangat literal. Dan kisahnya tidak berhenti hanya di situ. Dalam narasi yang sama muncul klaim lainnya, yang mengatakan adanya pembelahan dada, pengakuan sebagai Al-Mahdi, bahkan pernyataan bahwa dirinya adalah As-Somad. Padahal As-Somad adalah nama Allah dalam surah Al-Ikhlas, bukan gelar wali, bukan maka manusia. Ini jelas bukan lagi sekedar karomah. Ini adalah pola glorifikasi. Menariknya, kisah ini sangat mirip dengan narasi tokoh Ba'alawi lain, Imam Fakih Al-Muqaddam. Sama-sama mikroj hingga 70 kali. Sama-sama naik ke langit. Bahkan dikisahkan hewan tunggangan Fakih Al-Muqaddam hafal jalan menuju langit dan surga. Ketika satu kisah mungkin disebut karomah, dua kisah identik adalah kebetulan. Tapi ketika pola ini berulang, pertanyaannya berubah. Ini pengalaman spiritual atau produksi mitologi internal klan Ba'alawi? Setelah kisah-kisah mikroj yang tak masuk akal ini viral, menjadi bahan roasting netizen, barulah muncul pembelaan dari Robito Alawiyah. Ketua Robito Alawiyah Taufik Asgab menyatakan bahwa orang beriman memang bisa mikroj, tetapi mikrojnya melalui sholat. Masalahnya satu, kitab internal Ba'alawi tidak sedang bicara mikroj dalam keadaan sholat. Ia berbicara pengangkatan ke langit, pembelahan dada, dan perjumpaan langsung di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mikroj yang dimaksud hanyalah sholat, mengapa harus naik ke langit? Jika ini hanya simbol, mengapa ditulis sebagai peristiwa literal? Dan jika klaim ini bermasalah, mengapa baru dibela setelah viral? Disinilah publik berhak bersikap kritis. Konten ini bukanlah serangan, bukan pula kebencian. Ini adalah pembacaan teks. Ketika kisah wali dari klan Ba'alawi mulai meniru mukjizat Nabi, disitulah batas tasawuf dilampaui. Dan ketika mitologi dibungkus sebagai iman, akal sehat wajib bersuara.